Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang teori belajar revolusi sosiokultural dan implikasinya terhadap praktek pembelajaran bahasa Inggris. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Fira Kawahini, yang kedua Tias Nindya Pradiptasari, dan yang ketiga Muhammad Kavin Maulana Syuhada. Baik, saya rasa langsung saja ke materi pertama. Belajar dalam pandangan revolusi sosiokultural. Teori belajar kultural merupakan suatu konsepsi yang menempatkan budaya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Teori revolusi sosio mengandaikan bahwa siswa hadir dalam pembelajaran yang tidak kosong realitas. Menurut Sujiati tahun 2012, terdapat 3 aspek penting dalam teori belajar revolusi sosiokultural. Antara lain yang pertama, pendidikan dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Yang kedua, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan dan hanya dapat terlaksana dalam suatu komunitas masyarakat. Yang ketiga, kebudayaan merupakan suatu proses pemanusiaan di dalam kehidupan berbudaya, sehingga terjadi proses perubahan. Baik, selanjutnya, teori belajar Piaget. Piaget berpendapat bahwa belajar ditentukan karena adanya karsa individu, artinya pengetahuan berasal dari individu. Penentu utama terjadinya belajar adalah individu yang bersangkutan atau siswa, sedangkan lingkungan sosial menjadi faktor sekunder. Keaktifan siswa menjadi unsur terpenting, sedangkan penataan kondisi bukan sebagai penyebab terjadinya belajar sebagaimana pemahaman teori belajar behavioristik. Lebih lanjut dikatakan bahwa perkembangan kognitif merupakan proses genetik yang didasarkan pada mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Semakin bertambahnya umur seseorang, maka akan semakin kompleks sistem syarafnya. Maka ketika seseorang makin dewasa dan melakukan adaptasi biologis dengan lingkungan yang dihadapi, hal ini akan menyebabkan perubahan kualitatif dalam struktur kognitifnya. Piaget dalam teori perkembangannya membagi tahap-tahap perkembangan kognitif siswa menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, sensori motor, ketika seseorang berumur 0 sampai 2 tahun. Kedua, praoperasional, ketika seseorang berumur 2 sampai 7 atau 8 tahun. Yang ketiga, operasional konkret, ketika seseorang berumur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Dan yang terakhir, operasional formal, ketika seseorang berumur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Dari segi locus of cognitive development, teori Piaget menganut teori psikogenesis yang menganggap pengetahuan berasal dari individu, di mana dalam proses pembelajaran siswa berdiri terpisah dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Faktor utama penentu belajar adalah individu atau individualisme, sedangkan lingkungan sosial sebagai penentu sekunder. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tias Nindya Pradiptasari akan menjelaskan teori belajar menurut Vygotsky. Ada seorang ilmuwan bernama Lev Vygotsky yang menyatakan bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti dari latar sosiokultural dan sejarahnya. Lev Vygotsky juga meyakini bahwa perkembangan interaksi sosial bukan untuk meningkatkan level pengetahuan saja, tetapi kenyataannya hal ini juga untuk merubah pemikiran dan perilaku individu seorang anak. Adapun beberapa konsep penting teori sosiogenesis Vygotsky tentang perkembangan kognitif yang sesuai dengan revolusi sosiokultural yaitu 1. Hukum genetik tentang perkembangan genetik atau genetic law of development. Tumbuh dan berkembangnya kemampuan kognitif seseorang selalu melalui dua tahapan, yaitu tahap tataran sosial untuk membentuk lingkungan sosial dan tahap tataran psikologis di dalam diri seorang itu sendiri. Yang nomor 2 yaitu zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development, yaitu kemampuan-kemampuan seseorang yang belum matang atau dalam proses pematangan dan memerlukan bimbingan dari orang yang lebih dewasa atau teman sebayanya yang kompeten. Jadi, ketika seorang peserta didik yang masih belum mempunyai kemampuan yang kompeten, maka pendidik dan teman-temannya bisa membantu
teman tersebut untuk meningkatkan lagi kemampuannya agar bisa lebih kompeten dalam belajar. Kemudian yaitu mediasi. Mediasi ini terbagi menjadi dua, yaitu mediasi metakognitif dan mediasi kognitif. Mediasi metakognitif adalah komunikasi antar pribadi dengan menggunakan alat untuk regulasi diri atau self-regulation. Kemudian mediasi kognitif adalah penggunaan alat-alat kognitif berupa konsep spontan atau konsep ilmiah untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan tertentu. Adapun kelebihan dan keuntungan dari teori yang diungkapkan oleh Vygotsky yaitu 1. Anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan dan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. 3. Pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intramentalnya daripada kemampuan intramental. Yang keempat yaitu anak diberi kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajarinya dengan pengetahuan prosedural yang dapat dilakukan untuk tugas-tugas atau pemecahan masalah. 5. Proses belajar dan pembelajaran tidak bersifat transferal, tetapi lebih merupakan konstruksi, yaitu proses mengkonstruksi pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Baik, di sini saya akan sedikit melanjutkan dari teman saya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan teori revolusi sosiokultural. Mendeskripsikan kelebihan dan kelemahan teori belajar kultural tidak bisa dilakukan dengan merealisasikannya begitu saja. Di bagian awal telah disebutkan bahwa teori belajar kultural hanya mampu didefinisikan dan dijelaskan dengan menggunakan berbagai pendekatan teori belajar yang lain, terutama konstruktivisme dan sosiokultural. Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan teori belajar kultural dipandang dari perspektif pendekatan tertentu. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan kelemahan dari teori sosiokultural yaitu terbatas pada perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Selanjutnya yaitu implikasi revolusi sosiokultural. Keuntungan sebagaimana telah dideskripsikan di atas akan memberikan implikasi positif bagi peserta didik antara lain. 1. Mendorong peserta didik untuk berpikir dalam proses pembina pengetahuan baru. Siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah, menemukan ide, dan membuat keputusan. Yang kedua yaitu peserta didik akan memiliki pemahaman karena terlibat secara langsung dalam pembina pengetahuan baru. Peserta didik akan lebih paham dan dapat mengaplikasikannya dalam semua situasi. Yang ketiga yaitu memiliki ingatan yang kuat terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan dan pengalaman. Karena murid terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama tentang semua konsep. Siswa melalui pendekatan ini membina sendiri pemahamannya. Yang keempat yaitu memiliki efikasi dari diri yang tinggi, yakni memiliki keyakinan bahwa dirinya dan orang lain yang terlibat dalam interaksi belajar akan mampu mengatasi permasalahan dalam pembelajaran. Memiliki kemahiran sosial yang diperoleh melalui interaksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Yang keenam yaitu pembelajaran berlangsung menyenangkan karena peserta didik terlibat secara aktif dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu implikasinya di dalam kelas. Yang pertama, proses konstruksi pengetahuan berlangsung dalam diri individu. Yang kedua yaitu proses belajar harus diciptakan secara autentik dan alami dalam konteks sosiokultural. Ketiga yaitu guru mendorong dan menerima otonomi serta inisiatif anak. Yang keempat, guru dalam menyusun tugas menggunakan terminologi kognitif yang merangsang dan mendorong proses berpikir tingkat tinggi.
Yang kelima yaitu guru memberi kesempatan pada anak didik untuk memberi respon terhadap proses pembelajaran untuk meningkatkan proses pembelajaran, merubah strategi dan isi pembelajaran. Yang keenam yaitu memberikan kegiatan yang menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dan membantu mereka untuk mengekspresikan ide-idenya dan mengkomunikasikannya kepada orang lain. Yang ketujuh yaitu menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan murid bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan belajar. Mungkin hanya itu dari saya, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya rasa cukup penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian dan waktunya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.